Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala Isi quwwata data Bapak, illa tolong billah. jawab nanti di tengah-tengah di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman, para peserta kajian rutin bulanan Masjid Riyadhus Shalihat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipercaya, diberi kesempatan, diberi amanah oleh Allah berupa kesehatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, memberikan, dan meningkatkan imunitas kita sehingga tetap bisa menjalankan sejumlah ibadah penghambaan diri kepadanya. Dan mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang karenanya kita terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, baik ibadah fardiyah, ibadah yang sifatnya kita laksanakan kepada Allah secara pribadi, maupun ibadah secara sosial dalam lingkup rumah sakit dan yang lebih luas daripada itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini merupakan kajian bulanan yang diselenggarakan oleh Masjid Riyadhus Shalihat, Rumah Sakit Al-Islam Bandung, yang sifatnya terbuka untuk umum. Dan kajian bulanan pada kali ini yaitu edisi Jumat 29 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Akan bersama saya Irhan Sidik dari staf Komite Kerohanian dan Ketakmiran Masjid Rumah Sakit Al-Islam Bandung, yang insya Allah akan memandu jalannya kegiatan sampai nanti pukul 21.00. Sebelum menginjak pada acara pokok tausiah, Recording in progress. sampaikan bahwa cara yang akan kita selenggarakan yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Alhamdulillah telah kita buka bersama. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Nanang Soekarno. Yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam KSWI Jabar. Kemudian yang keempat, acara pokok yaitu tausiah. Kemudian kita lanjut kepada acara berikutnya, supaya menambah berkah kegiatan kita dan terus ditambah berkah serta nikmatnya oleh Allah. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama mendengarkan kalam ilahi, pembacaan ayat suci yang akan dibacakan oleh Ustaz Nanang Soekarno, yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ibu Bapak dan sekalian bisa menyimak bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan. Insyaallah akan dibacakan surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 sampai dengan ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, dan ampunan, serta rezeki yang mulia. Shadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jazak kepada Ustadz Nanang yang telah membacakan. Mudah-mudahan senantiasa terus menambah keberkahan kepada kita, menambah kebaikan, insya Allah menjadi jariah kepada kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian kita menginjak pada acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam KSWI Jabar, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Hajah Tati S. Yusron, SEMS. Kepada beliau, waktu dipersilakan. Mangga, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala Recording stopped. umuri dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, mudah-mudahan sudah datang ya, Bapak Recording Ustadz in progress. Dudi Mutakin, Bapak dan Ibu-Ibu Pembina, Bapak dan Ibu-Ibu Pengawas, mudah-mudahan pada datang, pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam KSWI Jawa Barat yang saya cintai, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, juga kesehatan pada kita semua, sehingga pada malam hari ini yang cukup dingin, di tempat saya hujan lebat, kita bisa berkumpul bersama-sama, bertatap wajah di dunia maya secara virtual dalam pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Salawat dan salam
Semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu Islam. Baru saja kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya hormati, di sini saya lihat ada sejumlah 187 orang Recording yang stopped. hadir atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam KSWI Jawa Barat. Kami sampaikan terima kasih Recording in progress. sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di majelis online ini. Kami mengharap semoga kegiatan rutin kita ini menjadi amal baik kita yang akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sejalan dengan moto Rumah Sakit Al-Islam kita, yaitu sahabat Rumah Sakit Al-Islam kita adalah sahabat Anda menuju sehat bermanfaat. Kami juga berharap kegiatan pengajian rutin ini selain sebagai sarana silaturahmi, penambah ilmu dan wawasan keislaman, tetapi juga sebagai wahana untuk mendapatkan ketentraman batin yang akan melahirkan kesehatan lahir batin kita melalui zikrullah dalam pengajian ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram, dan juga untuk meningkatkan keimanan agar kita selalu dapat menjalani hidup dalam kehidupan ini pada jalan yang benar, yang istiqomah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki. Kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Rumah Sakit Al-Islam adalah rumah sakit tipe B, terakreditasi paripurna dan telah tersertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional. Semua proses manajerial maupun pelayanan kita harus memenuhi standar mutu dan tidak boleh melanggar syariah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit Al-Islam Bandung mendapat pelayanan yang bermutu, memuaskan, dan serba halal, yang pada akhirnya masyarakat insya Allah akan mendapatkan kesehatan tidak hanya lahir, tetapi juga batin. Perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, kepada Direksi Rumah Sakit Al-Islam dengan jajaran stafnya, panitia, tadi Ustadz Ilham. Mohon maaf, tentunya Pak Ilham yang pernah ketemu saya. Pak Ilham, Ustadz Ilham, yang telah menjadi panitia bertanggung jawab atas terselenggaranya pengajian ini. Semoga semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat, sebagai amal solih kita yang pahalanya insya Allah akan terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iqbal, Dr. Ita, Andre, dan semuanya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Dari topik yang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah kepada Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam KSWI Jawa Barat yang terhormat Profesor Dr. Hajah Kaki S. Yusron, SEMS, yang telah menyampaikan sambutannya pada kegiatan rutin kajian bulanan. Insya Allah mudah-mudahan harapan dari Prof yaitu kegiatan ini menjadi ajang silaturahim, talabul ilmi, dan mendatangkan ketentraman hati. Mudah-mudahan kita menuju proses tersebut, dan mudah-mudahan pula harapan Prof, rumah sakit kita, rumah sakit Islam yang memberikan kontribusi kepada halayak umum berupa kesehatan lahir maupun batin, mudah-mudahan terus dapat kita tingkatkan. Terima kasih Prof kata sambutan yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sepertinya Al-Ustadz sudah bisa. Assalamualaikum, Ustadz Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kajian rutin bulanan di Masjid Riyadus Shalihat yang biasa dilaksanakan secara offline, dan pada kesempatan kali ini dengan kondisi seperti ini kita tetap terus berjalan dan mengalihkan menjadi online. Alhamdulillah ikhwatu iman, kita menginjak pada acara pokok yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh orang tua dan guru kita semua, yaitu yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andas Budi Mutakin MAG, dengan judul materi pada kesempatan kali ini yaitu tawakal dalam menghadapi dan menyikapi pandemi COVID-19. Baik ikhwatu iman yang dirahmati Allah, sampai dengan pukul 21.00 nanti, mari kita sejenak bersama-sama istimak, mempersiapkan hati dan pendengaran untuk menerima tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Dan untuk acara tausiah akan segera kita mulai. Sekali lagi, tema pada kesempatan kali ini adalah tawakal dalam menghadapi dan menyikapi pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andas Budi Mutakin MAG, waktu kami persilahkan. Angga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Tati yang saya hormati, Ibu Nan yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang sama-sama kita saling menghormati. Mudah-mudahan kita berada dalam lingkaran ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini kita berkumpul untuk mencoba membangun sikap tawakal, sikap menyerahkan diri untuk diatur oleh Allah. Gitu. Wakil rakyat kita sudah serahkan urusannya kepada wakil kita di sana. Wakil wali tawakal itu menyerahkan urusan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa takut ketika kita setengah mempercayai Allah. Ketika pandemi datang, kita rada-rada sieun oleh pandemi, oleh virus yang kecil. Itu karena kita ragu-ragu akan kemahakuasaan Allah. Padahal Masya Allah, Ibu Tati, saya pernah suatu saat dalam Jumat berbagi ini, di akhir Juni, awal Juli, saya lupa itu minggu itulah, pokoknya Jumat malam, saya dipeluk oleh seorang abah, ya seorang tua, karena saya berbagi dengan lansia. Saya kasih uang dia sebagaimana amanah, kemudian saya dipeluk sebagai ucapan terima kasih, diciumi.
pipi kiri kanan saya oleh aki-aki itu. Ya. Wah basah ya, udah trot gitu kan. Tapi pada saat saya peluk dia demam, panas badannya. Saya tanya, Abah kunaon gitu kan, saya tanya seperti itu, Abah kunaon, panas, kenapa panas? Dengan tenang dia bicara, COVID, aduh, eta, Pak Iqbal, dikekepan kuno COVID luar biasa, langsung malam itu, tengah malam saya pergi ke Dustira, ke Raja Wali, ke rumah sakit yang ada di daerah barat, sampai akhirnya ke Hasan Sadikin, oleh teman saya dikasih satu obat, nggak tahu apa, dokter kemudian disuntik. Kalau Senin masih panas ke sini. Alhamdulillah malam itu saya agak tenang dan sugesti saya sugestikan Allah Maha Kuasa. Saya sudah beribadah, sudah mencari ridho Allah. Masa sih Allah membuat saya sakit? Kalaupun sakit mudah-mudahan ini adalah ampunan dari Allah. Sudah dari situ Pak Fiandi, saya tenang dan saya bisa tidur nyaman. Besok paginya saya bangun dan sehat Alhamdulillah. Ternyata COVID tidak serta-merta menular meskipun cerot itu si Aki mencium pipi saya. Berasa maklum sudah tidak bergigi, ya beratnya sudah tidak tertahan. Ya Rabbana, saya yakin Allah pengendali semuanya. Nah, ketika yakin itu penuh menjadi sugesti yang besar bahwa Allah menolong kita. Apa yang harus kita takutkan dalam kehidupan kita kalau kita sudah yakin bahwa Allah bersama kita? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada lagi rasa takut, tidak akan ada lagi rasa khawatir kalau kita yakin Allah bersama kita. Bahkan seorang ulama yang terkenal di kalangan kami, miskin, ketika ditawarkan kepadanya sekedar rizki, dia katakan cukup, saya takut tanggung jawabnya nanti, katanya kan gitu. Terus yang dimaksud cukup itu apa? Qanaah. Yang dimaksud qanaah oleh beliau apa? Saya sudah cukup bahagia, selalu bersama Allah yang Maha Kaya. Tenang itu hidup sudah. Ya, udah nggak perlu apa-apa lagi karena yakin Allah Maha Kaya. Bahkan tidak perlu beli jajanan-jajanan penyakit untuk dibawa ke dalam perut kita. Karena mungkin itu yang disebut tawakal. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Hadirin, kalau kita yakin bahwa Allah itu menguasai dan mengatur seluruh hidup kita, maka kita sebagai suami akan baik kepada istri. Sebagai istri akan taat kepada suami. Karena ya, luar biasa ya Pak Nono ya, kalau kita tahu bahwa istri kita juga adalah ciptaan Allah yang dirawat oleh Allah. Ngicepna diatur oleh Allah. Ya. Menguapnya diatur oleh Allah, ngantuknya diatur oleh Allah. Allah mengatur semua hidup istri kita, merawat semuanya. Kira-kira kalau kita berkhianat, kita menyakiti hati istri, apa yang akan terjadi? Pantasnya Pak Nono orang ditakol ke Allah itu ya, digetok karena Allah merawat istri kita memperlakukannya salah tak? Ustaz Irham. Jadi, kalau semua kita tahu bahwa pasien yang datang ke rumah sakit Al-Islam adalah mereka yang sedang mendapatkan ampunan Allah, bayangkan tak Dr. Iqbal. Pasien yang datang ke rumah sakit Al-Islam dan seluruh rumah sakit yang ada yang tentunya pasien, mereka yang sakit adalah mereka yang mendapatkan ampunan Allah. Terus oleh kita diperlakukan pas-pasan asal-asalan, padahal di situ kesempatan kita juga ketularan ampunan Allah karena kita merawatnya. Luar biasa. Kadang-kadang Ibu Tati, saya berpikir siapa sebetulnya yang harus bersyukur, Bu? Mereka yang meninggal, yang langsung masuk surga karena penyakit, karena pandemi. Mereka yang sakit, yang mendapatkan ampunan. Atau dimutakin, yang tidak sakit, tidak meninggal. Belum tentu dapat ampunan, dan belum tentu dapat surga. Masya Allah. Akhirnya saya berkata, mungkin mereka yang harusnya bersyukur, yang meninggal, dan keluarga yang ditinggal meninggal, itulah yang harusnya bersyukur. Karena mereka memiliki keluarga yang akan menunggu mereka di gerbang surga. Masya Allah. Ini, jadi sebetulnya siapa ya Pak Nono yang harus bersyukur? Pak Nono yang sehat walafiat atau mereka yang sudah meninggal yang masuk surga? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas keberadaan kita adalah keberadaan di mana kita mungkin masih diamanahi oleh Allah untuk bisa menyebar amanah, manfaat, sebarkan manfaat hidup kita karena mukmin yang baik adalah mukmin yang bermanfaat. Tadi saya garis bawahi
Profesor Tati menyatakan tentang zikrullah. Masya Allah, ini inti daripada tawakal benar, Prof. Kalau kita ingin tenang, bertauhidlah. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada yang membuat kita khawatir. Tidak ada lagi yang membuat kita takut, kecuali kita takut ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir kita akan tenang, betul itu. Dan hanya dengan zikir kita bisa bertauhid. Zikir itu yang mana? Mengingat Allah. Bukan saja menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar saja. Tapi ketika saya pegang hidung, alhamdulillah, ti Allah gitu ya. Hidung saya di depan. Coba kalau hidung saya di Nutarang rada hese gitu kan. Laporan dulu mau makan teh wangi atau tidaknya, baru agak jauh. Ya Allah, ini hidung dari Allah. Kuping dari Allah, alhamdulillah ya. Tidak keras, tidak empuk ini. Kalau keras nggak enak tidur. Kalau empuk juga kena angin, nggak gandengan, ngageleber mungkin ya. Masya Allah, indah sekali. Semuanya dari Allah. Itu zikir kita. Ketika kita melihat makan kita yang masih enak dibandingkan dengan orang yang sudah tidak enak makan. Ada Pak Iqbal, saya sudah merasakan di usia saya ini mungkin kata Prof Tati, mamanya budak keneh, mungkin begitu ya. Tapi saya merasa setiap tidur malam saya selalu berpikir, apakah besok saya masih bangun? Tah eta Pak Firman. Besok saya masih bangun nggak ya sesudah tidur sekarang ini? Selalu saja itu yang saya pikirkan. Karena itu pada malam hari saya harus berkarya, paling tidak untuk diri saya sendiri, dengan membaca apa saja, dengan menulis apa saja, yang kira-kira saya harus bermanfaat malam ini. Seperti itu. Kenapa? Karena belum tentu besok saya bangun. Taeta Burita, apakah Burita yakin besok bisa bangun setelah tidur malam ini? Enggak, saya tidak bisa meyakini itu. Saya hanya berserah kepada Allah. Kita hanya akan berserah kepada Allah. Itu zikrullah. Kita ingat terus, kita tidak pernah minta lahir. Ya kan? Karena syarat untuk berzikir itu merendah. Siapa orang yang bisa berzikir mengingat keagungan Allah? Mereka yang mampu merendah. Kalau mereka yang masih meninggi, dia akan sulit untuk berzikir meskipun dia sebut nama Allah, la yajdad illa bu'da. Dia tidak akan mendapatkan apapun meskipun dia sebut terus-menerus nama Allah, kecuali dia semakin jauh dari Allah. Merendah. Seperti apa merendah kita? Masya Allah. Kita tidak boleh menyatakan bahwa diri kita milik kita. Kalau betul diri kita milik kita, silakan atur diabetes kita kalau memang ada diabetes. Atur kolesterol kita kalau memang bisa. Atur emosi kita kalau memang bisa. Semua milik Allah yang ada pada diri kita, bahkan kita pun tidak pernah memiliki diri kita. Tentang kelahiran saja. Saya tidak pernah minta lahir. Tapi ternyata saya lahir. Kita tidak ada seorang pun yang minta lahir. Tapi ternyata kita lahir. Siapa yang menginginkannya? Allah. Terus untuk apa Allah meminta kita lahir? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah saja. Akhirnya saya mengatakan kepada anak-anak saya, nggak usah kamu kerja, nggak usah kamu cari uang, ibadah sajalah yang profesional ibadah. Insya Allah Allah akan berikan fasilitasnya. Ibadah yang profesional diantaranya, sholat yang profesional memiliki dampak sosial yang baik. Saum yang profesional memiliki dampak sosial yang baik. Semua kegiatan ibadah kita harus memberikan manfaat sosial yang baik. Dalam sholat misalnya ada kalimat salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan bagi kami dan bagi semua hamba yang soleh. Keselamatan ini memberikan manfaat yang besar. Seorang arsitek, dia akan merancang rumah yang kira-kira rumah ini membuat seorang dekat dengan Allah. Seorang dokter akan menyehatkan seseorang, pasiennya, agar pasien ini semakin tentram beribadah kepada Allah, ya Pak Nono ya. Kemudian seorang ekonom, dia akan meracik satu resep ekonomi yang membuat karyanya bermanfaat untuk umat dan umat tentram beribadah mendekatkan diri pada Allah. Itu profesional. Nah, seorang yang beribadah pasti akan bermanfaat, dan kalau belum bermanfaat berarti belum ibadah. Itu.
Allah menyatakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang salat yang lalai dari salatnya. Di dalam salat dia ucapkan Allahu Akbar, tapi dia tidak pernah merendah. Ciri orang yang tidak pernah merendah adalah orang yang tidak mau memberikan manfaat kepada orang banyak. Orang sombong itu susah mau belajar karena merasa paling pintar. Tapi kalau orang merendah, dia akan belajar terus karena berusaha untuk naik dan lebih pintar. Seperti itu. Nah, kemarin pandemi membuktikan kepada diri kita sedekat apa kita dengan Allah. Semerendah apa kita dengan Allah, sepasrah apa kita kepada Allah. Pandemi kemarin memberikan bukti-bukti seperti itu kepada kita. Makin takut kita oleh virus, makin panik kita karena virus, makin dekat kita pada sakit, makin jauh kita dari Allah. Kalau kita yakin Allah ada, protokol kesehatan kita jaga sebagai syarat manusiawi. Ya. Daya tahan tubuh kita tingkatkan karena ini milik Allah. Kita jaga semua kesehatan. Social distancing kita lakukan karena kita taat kepada Allah. Karena kita tahu bahwa dengan jaga jarak virus tidak akan mudah datang menghampiri badan kita. Wallahu alam, kita ikuti prosedur itu. Tapi kita yakin tanpa rasa takut. Kita yakin Allah bersama kita. Karena ternyata setelah saya lihat nggak tahu benar, nggak Pak Dokter. Gara-gara sirine seliweran kemarin itu banyak orang tiba-tiba merasa sesak, merasa demam, merasa sakit. Tiba-tiba saja tersugesti seperti itu. Padahal dia tidak bertemu dengan siapa-siapa, boys ya. Dia tidak bertemu dengan siapa-siapa. Tahu-tahu sirine buru-buru di depan rumah sampai saya nge-WhatsApp kepada Pak Wali Kota. Pak Wali tolong dong khusus di Kota Bandung sirine ini jangan dibunyiin kalau di jalan kosong. Ini di jalan kosong aja sampai gemanya luar biasa. Meow di jalan kosong. Dan waktu itu memang jalannya kosong. Tidak sepadat jalan hari ini. Nah, ternyata panik juga mempengaruhi. Rasa panik itu ungkapan betapa jauhnya kita dari Allah. Karena itu saya ajak mari kita berzikir terus kepada Allah. Mengenali siapa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya maka dia kenal siapa Allah. Siapa yang merawatnya. Kita tahu lemah kuatnya kita. Akhirnya kita tahu juga siapa yang merawat kita. Kemudian untuk apa kita lahir? Ya, kita lahir oleh Allah untuk ibadah. Karena itu mari terus kita lakukan ibadah-ibadah kita secara profesional. Di antaranya seperti moto rumah sakit tadi. Menjadi sahabat untuk menuju sehat ya. Betul-betul kita menjadi sahabat siapapun untuk menuju sehat. Untuk apa sehat? Kalau sehat hanya untuk takabur, mubazir. Tapi sehat kita tentu untuk ibadah kita. Ini prolog yang tadi disampaikan oleh Profesor Tati bahwa zikir ini menjadi kunci utama dari tawakal kita. Mari kita berzikir terus, di samping kita menyebut terus nama Allah, kita juga merendahkan diri sampai kita rasakan betul nama Allah itu berpengaruh. Nama Ibu Rita itu ada 5, tapi satu yang saya cintai. Ketika saya sebut Rita itu tidak terasa. Tapi ketika Rita yang saya cintai itu saya sebut dan saya masukkan ke dalam hati, maka ketika saya sebut nama Rita, itu akan berpengaruh untuk saya. Demikian juga ketika berzikir, nggak ada apa-apanya berzikir nyebut Allah. Yahudi juga nyebut Allah, Nasrani juga nyebut Allah. Nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Allah itu terasa betul, dia sudah merawat kita. Dia sudah menghidupi kita. Dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu harus ditanamkan betul. Memulainya dengan Bismillah. Mengakhirinya dengan memuji Allah. Dengan Alhamdulillah terus. Bismillahirrahmanirrahim ini terus kita ucapkan sampai nempel. Rasa kagum kita kepada Allah. Kalau suatu saat Pak Iqbal disebut-sebut terus oleh semua pasukan di rumah sakit Islam, dan disebut satu kebaikannya, Pak Iqbal ramah misalnya, itu saja. Itu akan luar biasa, semua akan mudah untuk menjadi pasukan yang taat. Karena setiap hari disebut Pak Iqbal ramah. Nah,
Demikian juga Allah yang setiap saat disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, itu akan terasa betul kasih sayang Allah. Sampai tadi saya lagi nyetir, Ibu Prof, saya lagi nyetir, udah capek betul, ini sudah keliling-keliling kan, udah capek betul. Saya tunduk sebentar ke bawah hanya untuk meluruskan leher, menggerakkan leher, lurus, tiba-tiba ke depan sudah ada angkot nyelonong gitu aja, ya Robbana, untung tidak. Dan kaki saya refleks, ngerem. Sebelum lihat angkot, pas saya lihat, Masya Allah, itu angkot motong. Saya semakin kagum kepada Allah. Nuhun ya Allah. Malaikatmu sudah menggerakkan semua. Untuk saya tidak mendapatkan musibah pada barusan pada maghrib. Ya Rabbana. Akhirnya saya konsentrasi lagi, maklum capek ya. Berderak-dekan deh, kepala digerak-gerak lagi. Aduh, Masya Allah. Allah melindungi kita. Nah sekarang pertanyaannya berapa banyak dan berapa sering kita dilindungi oleh Allah. Luar biasa. Pernah kan ya, kita semua Kang Irham pernah tidur terlentang kan ya, nangkarak. Terus pada saat nangkarak calangap tuh. Umumnya orang tidur terlentang itu calangap itu. Ada nggak cak-cak iseng rag-rag Kang Ilham? Nggak ada. Coba kalau Allah tidak melindungi itu cak-cak sabra hiji masuk ke dalam mulut kita. Atau ada serangga atau apa saja masuk ke dalam mulut kita. Masya Allah, Allah melindungi tidur kita. Ini kasih sayang Allah yang harus kita betul-betul pahami. Nyaah pisan. Dan sekarang kita punya kesempatan bertemu dengan teknologi yang sengaja Allah siapkan meskipun melalui tangan orang lain. Tapi yang jelas, kita juga punya kesempatan saat ini mendapatkan ampunan dari Allah. Bu, ikut Zoom ini berpahala nggak ya? Berpahala. Kalau ada hadis Rasulullah mengatakan barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, atau barang siapa keluar dari rumahnya menuju masjid, maka baginya ampunan dari Allah. Nah sekarang menuju ilmu itu datang ke tempat ini, membuka Zoom, kemudian on. Kemudian dikeraskan speakernya, ibunya kekelayangan, bapaknya jalan-jalan di rumah. Itu yang off kamera. Yang kameranya on, itu saya tidak yakin bawahannya pakai bawahan yang sempurna. Boleh jadi Dokter Iqbal juga pakai sarung sekarang. Ya kan? Ibu Tati juga nggak tahu bawahannya pakai apa. Tapi yang jelas, kita semua betul-betul hadir di sini untuk mendapatkan, bukan mungkin secara kepentingan ilmu nggak dapat apa-apa mungkin ya Kang Firman, tapi yang akan kita dapatkan adalah ampunan dari Allah. Masya Allah. Bersyukur sekali kita menjadi umat Rasulullah karena saat ini kita mendapatkan ampunan. Itu Rahman Rahimnya Allah. Semakin dekat Rahman Rahim Allah itu kita rasakan, akhirnya kita semakin malu dan semakin malu untuk tidak berkarya. Gitu. Bu Subiarti, seandainya Ibu tahu bahwa 2 minggu lagi Ibu akan meninggal, apa yang akan Ibu lakukan? Semua orang akan di masjid, sodakoh, baca Quran, apalagi bayar-bayar hutang, kalau tidak ada berbagi dan lain sebagainya. Saya akan lakukan itu, kita akan lakukan itu. Tapi satu hal yang saya minta, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berkarya besarlah kalau kita tahu seminggu lagi kita akan meninggal. Untuk apa? Untuk kita anugerahkan kepada Allah yang Maha Besar. Jangan kita punya karya pas-pasan asal-asalan. Tidak. Kita akan berkarya yang sangat besar untuk Allah yang Maha Besar. Itu Rahman Rahim yang kita yakini. Hadirin, sebetulnya apa yang kita takutkan dari sakit? Saya ingat Pun Biang, Mami Harita waktu mau dioperasi apa itu ya, operasi segala macamnya, ususnya dipotong oleh Dokter Warko waktu itu. Kistanya diangkat, empedunya diangkat. Waktu itu sekaligus dalam satu kali operasi. Saya tanya Mami, nih, itu tidak akan tidak akan menyesal ini dengan operasi di usia kurang lebih 86-an lah ya, 85-an, di usia 80-an kayak gini nggak akan menyesal. Kita semua khawatir, umumnya orang tua kalau sudah dioperasi langsung nguyung, biasanya kan gitu. Langsung diam aja kan gitu. Apa bahasa Mami yang sangat sederhana waktu itu?
Dioperasi maut atau dioperasi maut, mending ikhtiar we dioperasi. Aduh, ini enteng pisan. Akhirnya kita semua tawakal berserah, mangga ya Allah nyanggakeun. Dioperasi dan alhamdulillah seperti kita saksikan recovery-nya nggak lama. Karena apa? Tawakalnya tinggi. Sudah semuanya nu Allah dan dioperasi maut atau dioperasi maut, saya sendiri nggak berani mengatakan begitu. Ya kan? Kena COVID maut, kena COVID maut, sok mangga. Apa yang harus kita takutkan? Ya kan? Nggak ada yang harus kita takutkan. So, kematian sudah agenda atau sudah jadwal dari Allah. Bahkan, Prof, saya bersyukur bulan awal Juli kemarin itu ada COVID. Karena ada kematian yang banyak. Mungkin malaikat Israel laporan kepada Allah, ya Allah, bulan Juli awal ini akan banyak orang yang meninggal. Hampir dari setiap komunitas ada yang meninggal. Keluarga besar si A, si B, si C, semuanya ada perwakilan yang meninggal. Ada COVID, tenang kita. Kan ditanya nanti, itu Pak Firman kenapa meninggal? COVID. Hari Pak Alfiandi meninggal? COVID. Hari Dudi Mutakin? COVID. Enteng kan? Mereka yang tidak sakit, tenang. Coba kalau tidak ada COVID, terus yang meninggalnya banyak. Kira-kira heboh nggak? Tegang nggak? Depresi nggak kita? Kunaon eta Pak Iqbal mau? Nggak tahu, nggak dadak. Juk ngelopok. Hari Bu Isumina? Nggak tahu, nggak dadak. Panono? Nggak dadak. Coba tanpa penyebab. Rudet tuh. Allah jaga logika kita dengan pandemi ini. Karena memang saat ini, saat dimana manusia banyak akan diambil oleh Allah. Karena memang jadwalnya sudah seperti itu. Nah, pertanyaan saya pernah dalam pelajaran akidah, ditanya sebetulnya ada nggak sih orang yang bunuh diri dan orang yang dibunuh? Jawabannya, banyak orang mengatakan ada. Jawaban saya waktu itu dibenarkan oleh dosen saya. Tidak ada yang bunuh diri itu. Kenapa yang bunuh diri tidak ada? Silakan coba gantung diri. Kalau Israel belum nyabut nyawanya, itu tidak akan pernah mati. Ya kan? Saya udah gantung diri, nauzubillah min dzalik. Saya udah gantung diri, ngaplek. Israel lewat, cabut, nyeri ya. Gak bisa, can waktu cek Israel. Kira-kira rudet tuh. Atau, cabutlah. Nyeri ya, gak bisa, belum waktunya. Kan gitu. Ya Allah, kalau Israel belum diizinkan oleh Allah mencabut nyawa kita, bahkan dalam peperangan pun tidak akan ada korban kalau memang pada saat perang itu tidak ada yang meninggal. Sudah waktu semuanya. Nah, kita terlalu takut dan terlalu sok tahu dalam urusan kematian ini. Bahkan banyak sekali dokter yang menyatakan penyebab kematian terbesar buat bahasa akidah adalah Israel. Sudah nggak ada lagi. Kanker, banyak orang yang kanker panjang umur, yang tidak kanker maut. Ada kan? Jantung, ada orang jantung sudah bekas operasinya udah banyak tuh maut. Ada yang sehat-sehat saja lagi olahraga maut aja. Terus apa yang kita takutkan dengan COVID ini? Insya Allah bukan saya nantang, tapi saya tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena yakin Allah yang mengatur semuanya, tinggal berserah saja kepada Allah. Mungkin di antara hadirin, mungkin Pak Nanang bertanya kepada saya, Hari Pak Dudi pernah kena COVID? Pernah, saya pernah. Dan saya tidak diisolasi seperti Nabi Ayub. Ya, Bu Cice. Kan Nabi Ayub diisolasi. Nabi Ayub sakit, istri dan anak-anaknya pergi, ya kan? Ya, Bu Cice ya. Nah sekarang, Pak Iqbal sakit, kena COVID. Istri dan anak-anak pindah ke hotel. Sudah tuh mirip Nabi Ayub tuh. Tersiksa suami teh. Terus memberi makanannya kepada yang sakit bagaimana? Digantungkan di pagar persis maraban ucing kan gitu. Alah niasana teh. Saya waktu kena, saya tetap di rumah bersama anak, cucu, menantu ngumpul semuanya, alhamdulillah. Saya hanya menjaga diri dengan masker yang bagus, kemudian menyiapkan disinfektan untuk di sekitar saya, sudah. Tidak harus diisolasi menjauh dan diasingkan begitu menegangkan. 3-4 hari saja sudah pulih. Sesaknya Bu Tati, aduh ya Robbana, persis seperti bernafas di sedotan. Apa yang tuh? Nariknya berat, ngeluarinnya juga berat sekali. Dan waktu itu diselesaikan saja dengan ikhtiar saja waktu itu. Ke dokter juga tidak langsung datang ke dokter karena saya takut dokternya malah sieuneun. Saya cukup teleponan dan WhatsAppan saja dengan teman dokter. Dok, kumakeun dia? Apa ini? Dokter yang mensupport saya. Alhamdulillah, 3-4 hari beres.
Bahkan kekepan dipeluk oleh aki-aki COVID pun tidak ada masalah. Kebayang paneta aki-aki, aduh. Ujang, abdi sanes Ujang. Encep, abdi sanes Cecep. Naon atuh, abdi juragan Anom. Anom, cenah. Kekepan bari nyebut Anom. Ya Allah, ya Rabbi. Ini. Jadi kembali lagi, ayo kita usahakan sekarang untuk menghadirkan tauhid itu pada diri kita dengan titip. Ibadahlah optimal. Sekuat tenaga kita ibadah. Untuk apa? Untuk mengharapkan, ya Allah, berikan cahaya di hati saya untuk bisa semakin mencintaimu. Itu ibadah kita. Sampai tadi Ibu Tati, saya merinding Bu, waktu Ibu mengucapkan, insya Allah nanti kita ketemu Allah di surga. Aduh, merinding saya karena ada kerinduan untuk bertemu Allah atau liqa arabi. Ini adalah nikmat paripurna. Sudah tidak ada nikmat lain kecuali bertemu dengan Allah. Itu luar biasa. Bagaimana bisa bertemu dengan Allah? Usahakan sholat kita rasakan sebagai pertemuan dengan Allah, maka kita akan bertemu dengan Allah. Tapi kalau sholat kita pas-pasan, asal-asalan, asal tuntas kewajiban, Allahu Akbar, sampai Allah, hanya gitu-gitu saja menuntaskan kewajiban, mungkin tidak akan bertemu dengan Allah. Pastikan ibadah kita menjadi ibadah optimal. Dengan keyakinan, saya sekarang bertemu dengan Allah melalui sholat. Dan insya Allah, di akhirat kita bertemu dengan Allah. Nah, optimalnya seperti apa? Pertama, fahami bacaan, makna bacaan dalam sholat kita, fahami. Ya, semuanya satu-satu ini. Ini tugas Ustadz Irham. Tolong bikin nanti tulisan Ustadz Irham yang dibagikan kepada semua karyawan, semua personil di Al-Islam. Doa iftitah dan artinya. Nggak usah diterjemah, nggak usah ditafsirkan. Iftitah dan artinya. Al-Fatihah dan artinya, sebarkan saja. Ini ikhtiar, ya kan? Doa ruku dan artinya, sesuai dengan sunnah Rasul tentunya. Doa sujud dan doa duduk di antara dua sujud dan artinya. Nanti nggak usah langsung satu sholat, satu ini aja, satu bacaan, ya Dokter Iqbal ya, satu bacaan, doa sujud, naon artinya selembar saja udah berikan. Pilihan doa sujud A, B, C, D, artinya apa? Berikan. Setelah 2-3 hari kirim lagi doa yang lain, insya Allah kita akan mengerti tentang bacaan sholat kita. Bahkan yang luar biasa, kalau kita paham betul tentang bacaan sholat kita, akan terasa nanti kedekatan kita dengan Allah saat kita sholat. Terus bimbing diri kita, nasihati diri kita dengan ibadah. Bagaimana caranya kita menasihati diri kita dengan sholat setelah kita mengetahui arti daripada bacaan-bacaan sholat kita? Insya Allah. Nah, kalau sudah kita mendapatkan hidayah, maka tauhid akan kita genggam. Nikmat sekali bertauhid. Sudah tidak ada lagi yang dicintai di dalam hati kita kecuali Allah. Kosongkan hati kita dari benda. Kosongkan hati kita dari semua kotoran yang merusak hati kita. Bersihkan darah kita dari hal-hal haram. Insya Allah, Allah yang Maha Suci akan mudah datang ke dalam jiwa kita, insya Allah. Ketika hati kita sudah kosong dari benda dan apapun, dari rasa apapun yang ada di muka bumi ini, maka Allah yang Maha Besar akan sudi mampir di hati kita yang lega. Seperti itu. Kalau sudah begitu, sudah tenang kita hidup. Bahkan pandemi pun bukan menjadi sesuatu yang menakutkan tentunya. Malah bukan nantang ya, saya hanya iri saja kepada saudara-saudara kita yang sudah pulang kepada Allah. Ya Allah, si Eta pulang syahid dengan pandemi. Ustadz itu sudah pulang, ya Allah, sudah syahid dia. Saya syahid tidak ya nantinya gitu. Itu juga jadi pertanyaan besar saya. Kira-kira saya bisa ke surga nggak ya seperti dia? Iri. Waktu sahabat-sahabat kita satu-satu pulang ya, Masya Allah. Tidak bisa nengok. Terus itu yang meninggalnya tidak bisa dirawat, tidak bisa dikafani. Yang meninggal tidak harus pakai kain kafan. Yang harus mengafan itu yang hidup. Ya, bukan yang meninggal. Kan bahaya. Ari nu maot harus pakai kain kafan. Kukulisikan sendiri, meureun masang nanya. Nah, yang harus mengkafan itu kita yang hidup. Karena pandemi, kita yang hidup tidak berkesempatan mendapatkan pahala mengkafani.
Kemudian meninggalnya bagus, bagus-bagus saja. Ahli surga tidak mungkin pindah ke neraka gara-gara kain kafan. Ya. Ahli surga tidak mungkin pindah ke neraka gara-gara tidak ada yang sholat jenazah. Gara-gara pandemi protokolnya seperti itu, yang meninggal tidak lagi dilakukan sholat jenazah untuk yang meninggal, langsung saja pergi ke pemakaman ke Cibaduit, ya, ke Cikadut, ya sudah. Ahli surga tetap akan jadi ahli surga meskipun tidak ada yang sholat jenazah untuk dia. Tidak akan berubah. Seperti itu. Hanya memang kita yang tidak dapat pahala sholat jenazahnya. Kita yang tidak dapat pahala memandikan jenazah. Kebayang tuh tukang Nanang. Kalau jenazah wajib mandi jenazah, mungkin itu ngabring di WC umum itu. Musim Covid kemarin. Ngabring jenazah Araribak. Kan aduh, nggak gitu juga kan gitu. Ini sering sekali salah paham nih hadir. Dan kita sudah ikuti semua protokol kesehatan. Dengan ketaatan kita kepada ulil amri. Insya Allah, Allah akan berikan anugerah kepada kita dengan sebaik-baiknya sebuah anugerah besar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tauhid kita sudah terkoreksi karena pandemi, iman kita sudah terkoreksi, tawakal kita sudah terkoreksi. Tinggal bagaimana kita mengejawantahkan, menebalkan tawakal kita, menebalkan keimanan kita, dan meninggikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter di Rumah Sakit Al-Islam, para perawat di Rumah Sakit Al-Islam, dengan keyakinannya bahwa tidak akan ada penyakit yang menimpa kita kecuali karena Allah izinkan, insya Allah. Kemudian syaratnya, di samping menjaga daya tahan tubuh, menjaga juga sugesti kita jangan menjadi negatif. Yang sangat penting, Bu Risa Restina, dekati Allah, Bu Risa. Setelah kita dekat dengan Allah, kita akan didengar oleh Allah. Setelah didengar, kita minta apapun, termasuk kita doakan semua sahabat kita di Rumah Sakit Al-Islam. Ya, semua. Saya pernah itu berminggu-minggu bersama santri, berdoa untuk dokter dan para karyawan di Rumah Sakit Al-Islam. Khusus saya katakan kenapa harus Al-Islam? Karena saya ada di sana. Khusus kenapa harus Rumah Sakit Al-Islam? Karena rumah Sakit Al-Islam harus berdakwah untuk memuliakan Al-Islam dari rumah sakit ini. Ya bongana namina Al-Islam, jadi harus dimuliakan oleh neraka walau dengan sebutir kurma. Itu melatih keikhlasan kita setiap hari. Sampai suatu saat saat Pananang dijemput oleh Israel, Pananang insya Allah akan ikhlas kedatangan Israel. Israel, di mana wae? Mungkin akan enak ya. Anda siapa? Saya Israel. Israel kan dia tengah setelah waktu saya pada nyebut nyawa, siap, insya Allah siaplah. Ikhlas kita. Kita akan tenang. Kalau setan sudah bisa kita lawan terus-menerus, ikhlas. Kita bangun supaya pada saatnya kita ikhlas. Dicabut nyawa dan ikhlas menjemput kehadiran Israel. Nah, setelah ikhlas ini hadir menjadi warna kita, Bu Maharani, Bu Rani, cari ilmu. Berilmu terus. Prof Tati itu nanti ya, pada saat Israel datang, Prof, itu Israel akan memuliakan Prof Tati Yusra. Karena yarfa'illahu ladina aman ladina utul ilma darajat. Allah mengangkat satu derajat orang yang berilmu dan yang beriman. Dan Israel pun datang dengan santun kepada orang-orang yang berilmu. Nggak akan sembarangan, nggak akan main degungkeun, maut, enggak. Mungkin dia datang kepada Dudi Mutakin karena Dudi Mutakin tidak pernah mencari ilmu, didegungkeun, woi, maut, enggak. Betul-betul orang yang berilmu akan dicabut nyawanya dengan sopan oleh Israel. Itu indah sekali. Indah sekali. Dan kemudian seperti apa sih yang disebut berilmu itu? Yang disebut berilmu itu hari ini lebih baik dari kemarin. Kenapa? Karena kemarin kita belajar, besok lebih baik dari hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita belajar, besok kita ejawantahkan dalam sikap kita. Terus makin hari ilmu kita makin baik, makin baik, makin baik. Al-Ustadz Abdurrahman, Allah yarham, pernah menasehati kami, para santri, jangan sampai ada satu hari tanpa ilmu. Kalau para dokter mungkin jangan sampai satu hari pun dokter lepas dari jurnal ya. Harus setiap saat membaca jurnal kesehatan supaya update terus kan gitu. Sama ilmu apapun seperti itu. Nah ini, cari ilmu terus.
Nah, baru setelah dengan ilmu, hanya dengan ilmu, dan oleh karena ilmu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tahu itu anugerah Allah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak berilmu, hanya orang-orang yang berilmu yang akan pandai bersyukur. Nah, hadirin, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya, mari kita bangun tauhid kita untuk kita berserah, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah, bertawakal. Nyanggakeun ya Allah sadaya-daya, sudah siap ya Ibu Rani menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri mah mungkin bisa menyerahkan suami kepada Allah, sudah siap Bu Risa? Ya Allah, saya serahkan suami saya kepadamu untuk Engkau berikan kepada siapa saja, sudah siap? Bu Risa ngedek-dek gitu mahnya. Kuserahkan suami saya pada, kuserahkan anak saya padamu ya Allah, kuserahkan diri saya kepadamu ya Allah, sudah aman. Kita sudah tidak perlu takut lagi, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika itu terjadi, maka kita akan, karena kita menyerahkan diri kita kepada Allah, Allah Maha Agung, tentu kita akan melakukan sikap-sikap yang agung dalam keseharian kita. Kebayang ya, Bu Ibu Ketua Yayasan, kalau personil Rumah Sakit Al-Islam semua bersikap agung karena merasa menjadi hamba yang Maha Agung dan sudah menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Agung, kita akan bersikap, akan berbuat, bertindak yang mulia di dalam kebersamaan kita di Al-Islam tentunya. Ini akan sangat luar biasa sekali. Kalau sudah kita mampu bersyukur, kita akan mudah merasakan bagaimana hebatnya Allah. Dan tidak akan sulit atau saya sulit untuk merasakan bagaimana hebatnya Dr. Iqbal. Kalau saya tidak mampu mensyukuri apa yang Dr. Iqbal lakukan. Kemudian membicarakannya, fahama bi ni'mati rabbika fahadis. Hebatnya Dr. Iqbal tanya, hebat pisan. Terus akhirnya ada kagum. Baru saya nanti datang ke Dr. Iqbal, belum juga diperiksa sudah sembuh. Kan bisa begitu kan? Ya. Persis ketika anak saya begitu kagum kepada dokternya waktu dia kecil. Dokternya berangkat pergi umroh, anak saya sakit panas, saya bawa itu ke rumahnya, ke rumah dokter yang sedang umroh itu. Cukup lihat pagar rumahnya, sembuh dia. Itu kekaguman yang memberikan sugesti yang bagus. Saya pikir, mari kita syukuri Allah, supaya kita semakin mudah mengagumi Allah. Nah hadirin rahimakumullah, marilah kita bermunajat, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni lisan kami, ampuni pendengaran kami, ampuni penglihatan kami, ampuni pikiran kami, ampuni perasaan kami, ampuni langkah dan gerak badan kami ya Allah. Seandainya ada saja satu bagian dari tubuh kami yang tidak Engkau ampuni, kami akan menjadi hamba-Mu yang paling rugi karena kami akan mendapatkan siksa yang berat dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami tanpa musibah dari-Mu, tapi ampuni kami dengan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu kepada siapa kami akan bersandar seandainya Engkau tidak mengampuni kami. Allahumma ya Allah, ampuni pasangan kami. Mereka bersalah mungkin karena kami. Mereka melakukan perbuatan yang tidak Engkau ridhoi mungkin karena kami salah mendampinginya. Ampuni kami ya Allah, ampuni pasangan kami. Allahumma ya Allah, ampuni anak-anak kami. Jangan ada sedikit pun kesalahan anak-anak kami yang tidak Engkau ampuni ya Allah. Karena mereka berbuat salah itu akibat kami salah mendampingi dan mendidik mereka. Ya Allah, jangan Engkau biarkan anak kami memiliki kesalahan yang tidak Engkau ampuni. Ampuni kami orang tua yang mendidiknya.
dan ampuni anak-anak kami. Allahumma ya Allah, khusus untuk kedua orang tua kami yang masih ada ataupun yang telah tidak ada, yang masih ada ataupun yang sedang beristirahat di alam barzah, ya Allah, sayangi kedua orang tua kami, karena mereka sangat tulus menyayangi kami. Anugerahkan surga kepada orang tua kami di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah, karena mereka juga selalu saja menganugerahkan surga itu bagi kami. Kayakan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhirat, ya Allah, karena kekayaan mereka pernah kami habiskan untuk perjalanan hidup kami. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah, karena mereka juga selalu saja menyayangi kami dan memaafkan kami saat kami melakukan kesalahan, padahal kami kerap lupa meminta maaf kepada mereka. Ya Allah, jadikan orang tua kami ahli surgamu tanpa hisab, karena mereka juga selalu menganugerahkan surga sepanjang hayat kami ini tanpa syarat. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang bisa menebar manfaat, yang memberikan manfaat bagi kedua orang tua kami. Izinkan kedua orang tua kami berbahagia karena ibadah dan manfaat hidup kami, ya Allah. Anugerahkan kepada kami taufik-Mu, sehingga apapun hidayah yang Kau berikan pada kami, bisa kami amalkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di rumah sakit amanah yang Kau berikan kepada kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk memikul amanah itu dengan baik, sehingga kami tidak harus bertanggung jawab terlalu berat di akhirat nanti. Berikan kepada kami kemampuan untuk memikul amanah ini dengan sempurna, sehingga kami tidak perlu mendapatkan pertanyaan tentang tugas kami di rumah sakit ini, ya Allah. Kami ingin masuk surga-Mu tanpa hisab. Itu mungkin karena kami tuntas melaksanakan amanah anugerah-Mu itu. Ya Allah, jadikan tempat kami mengabdi kepadamu ini adalah sajadah besar kami untuk kami sujud kepadamu dengan sujud-sujud kami yang terbaik. Ya Allah, seandainya masih saja ada kesalahan yang Engkau simpan dan tidak Engkau ampuni pada diri kami, kami tidak akan pernah sanggup untuk mendapatkan siksa-Mu di yaumil akhir nanti. Apapun ya Allah, kami ikhlas untuk Engkau berikan kepada kami agar kami mendapatkan ampunan dari-Mu. Tapi tentu kami berharap dengan sangat dalam bahwa kami tidak sanggup mendapatkan siksa dari-Mu. Karena itu ya Allah, ampuni kami dengan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah, seandainya ada sesuatu yang terlewat dari amanah yang Kau berikan pada kami, ampuni kami ya Allah. Terlalu banyak kami mengkhianati-Mu dengan amanah yang tidak kami lakukan dengan sempurna. Kami berserah. Kami berserah dan kami yakin Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Suatu saat Kau wafatkan kami kapanpun itu, dalam keadaan dengan akibat pandemi, ataupun mungkin sakit, atau mungkin tanpa sakit. Izinkan kami ikhlas untuk menjemput kehadiran Ijrail hadir dalam kehidupan kami, mencabut nyawa kami. Izinkan kami untuk mendapatkan sikap hormat Ijrail kepada kami pada saat mencabut nyawa kami. Ya Allah, kami ingin Engkau panggil dengan kalimat, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, berkumpullah engkau di padang mahsyar dengan orang-orang yang ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Kami ingin dipanggil itu ya Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kami ingin dipersilahkan masuk surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang. Wafatkan kami saat kami merindukan-Mu, saat Engkau mencintai kami.
Wafatkan kami saat kami membaca ayat-ayat-Mu, saat Engkau mendengar doa-doa kami. Wafatkan kami saat kami sujud padamu, dan Engkau belai kepala kami, Engkau terima sujud kami. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketentraman kasih sayangmu. Jangan ya Allah, seperti yang Rasulmu gambarkan, banyak sekali umat Rasulmu yang menyesal di alam barzah karena tidak melakukan banyak hal, karena melakukan banyak hal, karena sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Jangan Kau biarkan kami masuk ke dalam kelompok hamba-Mu yang menyesal di alam barzah, tapi tentramkan istirahat kami di alam barzah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari kebangkitan nanti, bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga-Mu. Ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi yang saya garis bawahi dari zikir yang disampaikan oleh Profesor Tati Yusron tadi. Ingat bahwa setiap yang datang ke tempat kita, ke Rumah Sakit Al-Islam, setiap yang datang ke rumah kita, tamu, setiap yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, setiap yang Allah pasangkan dengan kita, pasangan kita, adalah hamba-hamba yang semuanya dirawat serius oleh Allah. Allah pertemukan itu dengan kita, agar kita bisa menghadapinya pun dengan sangat serius, agar Allah tidak murka kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari murkanya sampai kita menemukan husnul khatimah. Itu saja, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jazakallah ahsanal jaza kepada yang terhormat orang tua dan guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Dudi Mutakin MAG. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, nasihat dan tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua mendatangkan kebaikan dan mendatangkan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, demikian kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Masjid Riyadhus Shalihat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Insya Allah kajian rutin bulanan berikutnya yang diselenggarakan oleh Masjid Riyadhus Shalihat Rumah Sakit Al-Islam Bandung akan dilaksanakan pada bulan November akhir dan akan kami sampaikan informasinya lebih lanjut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Al-Ustadz Dr. Andes Dudi Mutakin MAG yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga Al-Ustadz sehat selalu, berkah selalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam KSWI Jawa Barat, Profesor Dr. Hajah Tati Yusron SEMS. Terima kasih kepada jajaran Dewan Diraksi, ada Dr. Iqbal, Bapak Fiandri, dan Dr. Rita. Terima kasih kami sampaikan kepada pengurus Komite Kerohanian dan Takmiran Masjid Riyadhus Shalihat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran struktural RSI. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti kajian rutin bulanan ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan depan, masih program yang sama. Dan terakhir, insya Allah rumah sakit kita menjadi rumah sakit yang unggul, terpercaya, serta Islami. Akhirnya kita sampai pada ujung acara. Barangkali tidak ada yang lain lagi. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.